Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Sebelum kita memasuki renungan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita melalui berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah, atas segala keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan tenang dan dapat bangun kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ini, urapi kami, curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dapat mengerti, memahami dan melakukan semua firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 2 ayat 5 sampai 9. Saya ulangi, Ibrani 2 ayat 5 sampai 9. Dan sebagai ayat nasnya kita ambil ayat yang ke-9b yang demikian. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita jatuh? Yang pasti semua orang pasti yang mengalami jatuh. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Jangan Sampai Jatuh Lagi. Ketika kita kecil dulu, waktu berlatih naik sepeda, saya ingat betul betapa sulitnya membuat diri seimbang agar bisa mengayuh sepeda dengan baik. Tentu tidak sekali, dua kali saya jatuh dari sepeda dan menyebabkan banyak goresan luka di siku dan lutut. Meskipun jatuh berkali-kali, hal itu tidak mengurangi semangat saya untuk bisa mengendarai sepeda. Jatuh dari sepeda mengenalkan saya dengan yang namanya rasa sakit. Sakit karena terluka dan tergores, bahkan harus berdarah-darah. Karena tahu bahwa jatuh itu pasti sakit. Maka di waktu-waktu berikutnya saya berusaha untuk tidak terjatuh dan itu berhasil. Dalam kehidupan beriman, kita juga seringkali jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran yang membawa kita ke dalam penderitaan dan masalah. Namun bersyukur Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Ia mengalami maut bagi keselamatan kita. Penulis surat Ibrani menyatakan bahwa Yesus yang mengalami penderitaan maut telah dimahkotai kemuliaan dan hormat oleh Allah. Penderitaan yang dialaminya bukan untuk kemuliaannya sendiri, melainkan untuk menebus dosa umat manusia. Ia mati untuk menghapus dosa dan mengalahkan maut serta kejahatan. Kemudian Allah membangkitkan Yesus dan menganugerahinya tempat terhormat, yakni di surga. Kesaksian ini akan menjadi kesaksian yang hidup jika umat manusia yang telah diselamatkan dan ditebus dosa-dosanya terus berusaha menjalani hidup untuk tidak kembali
jatuh ke dalam dosa. Manusia memang tidak pernah lepas dari godaan dosa. Jika sudah tahu jatuh itu pasti sakit, maka berusahalah untuk bangkit. Jika sudah berupaya bangkit namun masih jatuh lagi, itu biasa. Akan tetapi jika sudah tahu jatuh itu sakit, namun dengan sengaja dan sabar dilakukan terus-menerus, maka itu luar biasa. Maksudnya luar biasa bebalnya. Mari menjadikan pengorbanan Yesus sebagai kesaksian hidup, yakni dengan terus berusaha untuk bangkit dan jangan sampai jatuh lagi. Memang bangkit dari jatuh dalam dosa tidak semudah seperti berlatih sepeda. Namun teruslah berusaha semampu kita. Jatuh bangun itu biasa, tapi sengaja jatuh itu memalukan. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Amin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa untuk memulai hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas renungan singkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu kami bukan makhluk yang sempurna. Kami tahu kami sering melakukan kesalahan yang tiap sering kali berulang-ulang ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami agar kami senantiasa untuk terus bangkit dan berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terbaik bagi sesama kami, umat-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas pada pagi hari ini. Sertai langkah kami dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita pujikan terlebih dahulu Kidung Jemaat 340. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan menyertai kita semua. Amin.